Tidak hanya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, banyak masyarakat lain. Nah, tujuannya diadakan sidang isbat agar masyarakat yang memang belum memiliki patokan utama itu bisa mengikuti pemerintah gitu dengan diadakan sidang isbat. Alasannya adalah terkait mengamburkan anggaran dana. Nah, ini kita juga kurang tahu nih bagaimana pengaturannya. Baru pertama di tahun ini, gue sendiri memutuskan buat berbeda dengan orang tua gue. Dan orang tua gue pun sebenarnya fine-fine aja gitu. Karena kan kalau dari secara hukum itu tidak salah gitu kan, kita mengikuti pilihan sendiri, dan juga tata cara penentuan Muhammadiyah itu kan juga tidak disalahkan, artinya masihnya dalam lingkup benar gitu loh. Karena gue masih menghargai ayah gue dan ibu gue di rumah, jadi ya udah gue puasanya berakhir sesuai Muhammadiyah, tapi gue sholat idnya ikut bareng keluarga gue di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jikers, kembali lagi bersama gue Akil di Logika Bicara Podcast. Episode kali ini kita kedatangan salah satu pelajar Muhammadiyah. Kita sambut Hisyam Abdul Halim. Assalamualaikum, Cam. Waalaikumsalam. Nah, fun fact, Hisyam ini panggilan Icam gitu. Kesibukan apa nih, Cam nih? Oke, kalau saya sendiri, gue aja ya. Gue aja, santai. Kalau gue kebetulan untuk kesibukan saat ini masih jadi mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir semester 8 di Institut Pertanian Bogor di Dramaga gitu. Jurusan apaan tuh, Cem? Untuk jurusannya kita diambil di jurusan Geofisika Meteorologi lah. Wow, jarang banget nih gue denger nih. Mahasiswa ngambil jurusan yang kayaknya tuh nyerempet BMKG gak sih? Ya benar, salah satu terapan ilmunya kita belajar di sini. Berarti udah fix jadi anak BMKG dong nanti nih. Amin, jadi stafnya amin. Oh iya, Jam. Kalau misalnya di pelajar Muhammadiyah lo sebagai apa nih, Jam? Oke, kalau di pelajar Muhammadiyah sendiri, kalau gue sendiri itu udah cukup lama juga ya aktif di organisasi pelajar Muhammadiyah. Apalagi kan kalau gue sendiri dulu dari SMA itu, di SMA Muhammadiyah, yang mana di SMA Muhammadiyah itu ada organisasi pelajarnya yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Dan kalau untuk saat ini, dan gue memutuskan untuk terus bisa aktif di organisasi ini, gue saat ini aktif di tingkat cabang dan juga di tingkatan daerah gitu. Oh alah. Ya. Berarti apa nih sebutannya nih? Sebutannya, kalau untuk di tingkat cabang, itu namanya pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di tingkat daerah sama aja pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Gitu. Kalau cabang skupnya apa dan daerah skupnya apa tuh, Cam? Oke, kalau untuk tingkatan cabang, kita mulai dari bawah dulu aja kan. Oke, boleh. Penonton juga bingung gitu. Boleh. Oke, kalau di IPM itu sendiri, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu suatu organisasi pelajar di Muhammadiyah gitu, yang memiliki fokus untuk sebagai ladang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk meneruskan dan menanamkan nilai Islam Muhammadiyah gitu. Nah, kalau tingkatannya sendiri, kalau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dimulai dari ranting. Ranting itu tingkatannya di tingkat sekolah. Oke, biasanya menjalankan program-program sekolah, sama halnya kayak OSIS lah kalau tingkat sekolah, tingkat ranting gitu. Berarti dari SD, SMP atau gimana tuh? Oke, kalau tingkatannya kita itu mulai biasanya dari tingkatan SMP sederajat, SMA itu ada IPM-nya. Nah, tapi untuk di tingkat ranting ini ada yang menarik gitu. Nggak cuman di sekolah aja, tapi ada juga di beberapa lokasi atau beberapa daerah yang fokusnya itu dari remaja masjid, bukan hanya sekolah. Oh, berarti mendorong di masyarakat juga berarti ya? Iya, betul. Jadi namanya kayak pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah masjid apa gitu. Oh, I see. Kan biasanya pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah berapa gitu. Kemudian naik lagi di tingkatnya. Ada lagi di tingkat bahasanya satu tingkat di atas itu namanya tingkatan pimpinan cabang. Itu mencakup dari beberapa ranting gitu. Kalau simpelnya sih setingkat kecamatan lah gampangnya. Tapi enggak sekecamatan juga gitu. Terus dia ada lagi di atasnya pimpinan daerah, itu tingkatan kabupaten atau kota. Berarti se-Jakarta Selatan berarti ya, kalau kita karena domisili di Jakarta Selatan, berarti pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jakarta Selatan. Kemudian ada lagi tingkatan wilayah. Pimpinan wilayah itu tingkatannya udah provinsi. Kalau kita berarti DKI Jakarta, kemudian ada yang paling atas pimpinan pusat itu nasional. Oh, gitu. Berarti satu Indonesia. Iya, betul. Luas banget berarti IPM, Cam, ya, tingkatannya ya. Betul. Nah, berarti lu udah berapa lama nih ber-IPM nih, Cam? Oke, kalau gue sendiri itu ber-IPM kita mulai dari SMA. Itu SMA 2 periode. Berarti ya udah sekitar SMA itu gue terakhir 2019, terus aktif juga sampai cabang, bahkan sampai saat ini di daerah. Udah sekitar 5 tahun lah. 5 tahun? Ya, Masya Allah, lama banget. Nyaman itu berarti ya? Ya, jujur nyaman. Karena apa? Karena yang gue rasain, gue kan juga ikut beberapa organisasi baik di kampus ya, ataupun di luar. Nah, gue ngerasa nyaman gue dapatnya di
organisasi pelajar Muhammadiyah ini loh. Feels-nya banget. Iya, feels feel-nya like beda. home mungkin ya. Betul banget, parah. Oke nih Cam, lu berarti kan sudah 5 tahun nih ber-IPM nih. Iya, betul. Gue pengen tanya nih Cam, soal pandangan lu sebagai pelajar Muhammadiyah. Oke. Karena lagi ada isu yang hangat banget nih Apa Cam tuh? nih. Pasti kalau misalnya kita ketik sidang isbat di Google, Oke. lagi trending banget nih Cam Oke, nih. oke. Pokoknya ada dari pimpinan pusat Muhammadiyah, itu kayak mengajukan penghapusan sidang isbat. Oke. Gara-gara katanya itu terlalu membuang-buang anggaran negara. Pandangan lo gimana Cam kalau soal itu Cam? Ntar nih pertanyaan bahaya banget ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai Ini pelajar aja, sebagai Oke, pelajar. sebagai Kalau pelajar. misalnya ada yang di luar kapasitas lo, it's okay, nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa. Ya mungkin ini gue ngeluarin pendapat pribadi gue ya. Oke, iya. Oke, pernah baca juga terkait berita itu, kalau tidak salah dikeluarkan, koreksi kalau salah ya, mohon maaf, dari Bapak Abdul Mukti selaku sekjen dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu. Beliau menyarankan agar dihapuskannya sidang isbat karena dianggap menghamburkan anggaran negara gitu kan. Nah, kalau pendapat gue pribadi sih sebenarnya kita lihat dari esensi dan tujuan dari pengadaan sidang isbat itu sendiri. Kan kalau kita tahu seluruh masyarakat Indonesia ini nggak semuanya aktif di organisasi Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama ataupun organisasi Islam lainnya. Ada yang mereka yang mengikut aja gitu. Nah, dengan diadakan isbat ini kan berarti itu menggambarkan keputusan dari negara kita, dalam hal ini diwakilkan sama Kementerian Agama untuk memutuskan awal dan akhirnya dari suatu bulan Ramadan contohnya. Nah, maka dari itu kalau dari saya sendiri untuk jika dihapuskan sayang aja gitu, karena kan masyarakat Indonesia ini tidak hanya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, banyak masyarakat lain. Nah, tujuannya diadakan sidang isbat agar masyarakat yang memang belum memiliki patokan utama itu bisa mengikuti pemerintah gitu dengan diadakan sidang isbat. Jadi kayak sayang aja kalau harus dihapuskan. Apalagi kalau memang alasannya adalah terkait menghamburkan anggaran dana. Nah, ini kita juga kurang tahu nih bagaimana pengaturannya. Mungkin kalau memang ada hal-hal tersebut perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak yang berwajib terkait masalah penggunaan anggaran gitu. Jadi kalau dihapuskan, diusahakan janganlah. Berarti menurut lo kontra nih? Ya, benar. Lo nggak setuju, walaupun lo sebagai pelajar Muhammadiyah, lo juga kontra akan adanya pengajuan penghapusan sidang isbat itu? Iya, betul. Tapi nih Cam ya, lo kalau boleh tahu nih Cam, di keluarga lo itu apakah Muhammadiyah semua atau bervariasi gitu? Apakah dari gimana tuh? Oke, kalau dari keluarga sendiri, jujur yang aktif di Muhammadiyah hanya gue sendiri gitu. Lu doang? Gue sendiri. Tapi itu berasa banget gak sih setiap bulan puasa, entah itu lo duluan puasanya atau lo lebaran duluan atau gimana tuh? Lo sebagai hidup berdampingan dengan orang yang di luar Muhammadiyah gitu. Oke, karena ini masih lingkup keluarga ya. Jadi kalau dari gue sendiri jujur pada puasa-puasa tahun sebelumnya, sebelum gue aktif di Muhammadiyah, ya gue puasa ngikut pemerintah gitu, dan orang tua juga. Dan baru pertama di tahun ini gue sendiri memutuskan buat berbeda dengan orang tua gue, dan orang tua gue pun sebenarnya fine aja gitu, karena kan kalau dari secara hukum itu tidak salah gitu kan, kita mengikuti pilihan sendiri, dan juga tata cara penentuan Muhammadiyah itu kan juga tidak disalahkan, artinya masihnya dalam lingkup benar gitu loh, dalam penentuan awal Ramadan gitu. Jadi kalau dalam keluarga sendiri ya mendukung aja kalau gue buat ikut Muhammadiyah gitu. Berarti secara penghitungan baik itu hisab ataupun ruqyah tuh nggak ada yang salah Cam ya? Ya, kalau pandangan gue pribadi nggak ada yang salah. Oke, menarik nih Cam. Kalau misalnya lebaran duluan tuh gimana Cam? Kalau masalah lebaran duluan, apakah lo, karena kan kalau misalnya itu apa kalau lebarannya di rumah atau di Muhammadiyah gitu Cam? Oke, ini menarik nih. Tuh waktu 2 tahun lalu itu sempat aktif juga di Muhammadiyah, terus kita diamanahin buat ngebantu Masjid Muhammadiyah buat bantu-bantu menyalurkan zakat karena udah mau lebaran gitu. Sedangkan kalau gue ngeliat orang rumah, ya udah orang rumah lebarannya beda sama Muhammadiyah. Akhirnya karena gue masih menghargai ayah gue dan ibu gue di rumah, jadi ya udah gue puasanya berakhir sesuai Muhammadiyah, tapi gue sholat idnya ikut bareng keluarga gue di rumah gitu. Jadi biar menghargai lah ya. Juga orang tua gue gitu. Berarti lo sampai sekarang dan ke depannya apakah bakal ikut terus dengan perhitungan Muhammadiyah soal Ramadan dan Idul Fitri atau gimana? Oke, kalau gue pribadi selagi memang ada penjelasan yang jelas terkait putusan itu dari Muhammadiyah dan gue tahu apa hukumnya, gue bakal ikut terus gitu. Karena menurut gue harus bisa fokus sama
satu yang mau gue fokusin. Artinya gue bisa fokus di Muhammadiyah dan terus mengikutinya gitu. Oke. Berarti sesuai dengan ininya Muhammadiyah, Samina wa Ata'na ya? Iya, betul Oke. banget. Kok tahu sih? Kan kita kan dekat di Oke. sini. Kan kantor kita dekat sama Masjid Muhammadiyah, Oke, jadi sering betul. dengar Samina Iya, wa iya. Ata'na. Oke, Cam. Kita balik lagi nih ke IPM, ya kan. Kalau IPM itu berarti kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. benar. Berarti concernnya ke pelajar Iya, dong. betul. Kalau untuk saat ini, apa sih keresahan lu terhadap pelajar? Oke, tadi lu bilang lu kan sekarang di daerah, di skupnya Jakarta Selatan. Oke. Concern lu apa nih untuk pelajar-pelajar di Jakarta Selatan? Oke. Ini kalau kita berbicara masalah konser di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita itu biasanya ada panduan dari pimpinan pusat. Itu ada hasil keputusannya, kita mau fokusnya kemana aja, nanti tinggal di pimpinan wilayah dan daerah, dan ke bawahnya menyesuaikan gitu. Oke, kalau yang gue baca dan apa yang gue lihat dari pimpinan pusat itu, kita ada beberapa fokus. Apa aja tuh? Pertama, terkait fokus masalah darurat iklim dan lingkungan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu dalam beberapa jangka waktu terakhir, beberapa tahun terakhir, itu pernah ada kejadian kayak suhu global naik di beberapa wilayah. Nah, itu kan salah satu penyebabnya adalah dari aktivitas antropogenik atau aktivitas manusia seperti kayak menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan dan juga dari deforestasi gitu atau pembabatan hutan yang tidak terkontrol. Akhirnya suhu bumi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Nah, itu kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk saat ini kita juga memiliki fokus terhadap hal itu. Melalui apa? Melalui gerakan-gerakan dari sekolah, kayak kita bagaimana cara mengedukasi mereka gitu. Kemudian fokus yang kedua itu ada darurat kekerasan seksual gitu. Karena kan kita lingkungannya pelajar dan pelajar pun tidak mungkin terlepas dari hal itu. Baik mereka, mohon maaf ya kalau bisa aja mereka jadi pelakunya atau sasarannya gitu. Karena memang masih banyak banget ya, Cam, Nah, dari beberapa tahun terakhir pelecehan seksual di sekolah, iya, betul. bullying gitu. Berarti lu menyuarakan vokal banget terhadap yang kayak gitu ya? Karena mungkin kalau kita lihat dulu kan dari COVID itu kan 2020 ya, Betul. kalau tidak salah. Nah, menurut data itu ada namanya kekerasan seksual berbasis gender via online. Jadi kayak mereka melakukan pelecehannya itu lewat media-media sosial gitu. Nah, itu kan perlu kita suarakan karena kan kita sebagai pelajar harus bisa membersamai dan juga menjaga agar kita terhindar dari hal tersebut. Kemudian kalau di fokusnya lagi, kita ada fokus yang mungkin yang kemarin masih hangat ya terkait pemilu, itu ada isu pemilih muda. Ya, gitu. Nih jujur, Cem, sebelumnya kan sempat podcast juga sama Bilal Soekarno. Memang kita nih sebagai anak muda diglorifikasi, Cem, sebagai pemilih terbanyak 50%. Kalau dari POV pelajar Muhammadiyah bagaimana tuh, Cem? Kalau dari pandangan gue sendiri ya terkait hal itu, memang benar ya kalau secara data pemilih muda itu banyak ya. Mungkin salah satunya termasuknya adalah pelajar yang mungkin usianya sudah mencukupi untuk memilih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita itu sebagai pelajar jangan hanya mau dijadikan objek politik. Maksudnya objek politik ini adalah orang-orang yang bisa kita manfaatkan untuk menaikkan suara dari suatu golongan gitu. Kita harusnya menjadi subjek untuk melakukan suatu aktivitas politik yang menentukan keberlanjutan dan kesejahteraan lah terutamanya atau berjalannya sistem negara ke depannya gitu. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa menjadi salah satu tombak utama dan juga jangan mau kita dijadikan alat-alat politik oleh oknum-oknum tertentu gitu. Nah, movement lu kemarin seperti apa tuh, Cem? Kalau misalnya kan lu bilang kita anak muda jangan sampai disetir lah oleh politik. Iya, betul. Movement yang dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah itu bagaimana, Cem? Kemarin kalau kita lihat dari pimpinan pusat itu kemarin ada namanya gerakan pemilih muda juga, kalau koreksi juga kalau salah. Itu mereka menggaungkan bahwa kita sebagai pelajar harus bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita dan kita diusahakan jangan golput gitu. Itu concern utamanya di situ. Dalam bentuknya sosialisasi atau kita hanya campaign. Campaign. Ya, media sosial. Nah, selanjutnya nih, Cem, masih seputar IPM juga. Boleh. Itu kalau sudah di tingkat, kalau bilang lah di PD pimpinan itu udah cukup tinggi lah ya. Itu apakah berkolaborasi juga dengan pemerintah? Ini merupakan suatu hal yang penting ya karena semakin tinggi tingkatan itu kita harus bisa
merangkul atau berkolaborasi dengan banyak pihak juga gitu. Betul, Termasuk betul. dalam hal ini adalah pemerintah gitu. Oke. Kalau biasanya ketika suatu pimpinan daerah itu kita sudah dikukuhkan, biasanya kita akan melakukan audiensi dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, entah kita melakukan audiensi ataupun yang lainnya gitu. Jadi ketika kita ingin mengadakan sesuatu, kita bisa berkolaborasi dan juga meminta arahan dari pemerintah daerahnya. Oke, oke. Berarti melihat keresahan juga yang ada ya tadi? Iya, betul. Tadi kan di poin pertama ada soal lingkungan, Iya, betul. apa sih bahasa Inggris? Environment. Environment. Maaf ya logikasnya, bahasa Inggrisnya rada kurang ya. Yang langsung terjun ke masyarakat dari pelajar Muhammadiyah soal isu lingkungan di luar dari kampanye media sosial. Oke. Kalau untuk terkait kegiatan-kegiatan ini ya, biasanya kita itu ada namanya gerakan Student Earth Generation gitu. Apa sorry? Student Earth Generation. Oh, bumi. Iya. Earth bumi. Oke. Nah, di situ kita mengawali gerakan itu dari hal-hal kecil seperti kita melaksanakan edukasi dan juga praktek dalam tata cara pemilahan sampah gitu kan. Sampah ada beberapa jenis ya. Iya. Jadi itu kita ajarkan bagaimana mereka untuk memilih sampah dan juga nanti bagaimana sampah-sampah itu bisa kita manfaatkan lagi untuk kedepannya. Didaur ulang. Iya, didaur ulang. Seperti itu. Salah satu contohnya itu. Iya. Dan kalau untuk di tempat-tempat lain saya kurang tahu juga ya, karena yang pernah saya alamin itu aja sih kalau untuk di sekitar daerah Jakarta Selatan ataupun Tebet sendiri. Oh, oke. Berarti emang concern lo masih di daerah Jakarta Selatan lah. Yep. Kecuali udah naik tingkatan Ya, lagi. Tapi ada keinginan gak, Cem? Sampai ke pimpinan pusat nih, Cem? Kok pertanyaannya kayak gini? Oke, kalau untuk naik ke tingkatan, untuk saat ini mau fokus dulu aja di daerah gitu. Karena di daerah sejauh ini masih baru aja kemarin ada musyawarah, belum pelantikan. Jadi mau coba fokus itu dulu aja gitu. Oke. Berarti concern lo saat ini ingin berkontribusi di ranah kabupaten kota lah ya? Iya, betul. Oke. Mau nanya nih, Cem, karena kan kebetulan kantor kita dekat juga nih sama perguruan Muhammadiyah Tebet Timur ya? Iya, betul. Nah, ada apa aja sih kegiatan selama di bulan Ramadan ini, Cem? Oke, kalau untuk kegiatan ya, sebenarnya kalau terkait kegiatan ini, gue bisa bilang ada beberapa kegiatan yang menurut gue menarik gitu. Apa aja tuh? Nah, kalau pertama, kita itu ada Gebiar Ramadan. Wow, itu Gebiar Ramadan. Bentar, ini maksud konsernya di Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya ya? Iya, di betul. IPM-nya dulu gitu? Iya, IPM-nya dulu. Oke, kalau di itu, tadi udah gue bilang Gebiar Ramadan ya. Gebiar Ramadan itu rutin kita laksanakan setiap Ramadan dari pimpinan cabang. Kita mengadakan sholat tarawih untuk anak-anak selama 20 malam Ramadan gitu. Dari malam pertama sampai malam ke-20. Nah, kan biasanya kalau kita tarawih pada umumnya, sholat isya, ada kultum, habis itu sholat isya. Nah, kalau kita juga sama, tapi kita untuk anak-anak kecil. Oke. Dan sekaligus kita di situ kan biasanya, tadi kan gue bilang kultum ya, kalau di tarawih pada umumnya kita di sini mengajarkan mereka ilmu-ilmu terkait Islam, tentang rukun Islam, rukun iman, doa-doa sehari-hari, dan juga kita mengemasnya itu sebisa mungkin membuat mereka nyaman, entah kita dalam menggunakan games, nonton film, dan lain-lain gitu. Dan tujuan utamanya juga kita untuk mengkondusifkan masjid ya, karena kan kalau anak kecil digabung dengan jamaah pada umumnya takutnya mengganggu jamaah lain, makanya kita mengadakan sholat tarawih untuk anak-anak dengan tujuan salah satunya untuk mengkondusifkan masjid gitu. Kemudian yang kedua, kita juga biasanya ada bakti sosial dan santunan anak yatim gitu. Dan untuk targetnya ya pada umumnya kaum duafa dan juga yatim piatu. Kemudian di tingkat-tingkat ranting nih, biasanya di tingkat-tingkat sekolahnya di beberapa sekolah ada yang mengadakan kegiatan pesantren kilat Ramadan. Oke. Nah, di situ pada umumnya ya mereka memperdalam lagi terkait pengetahuan mereka terkait keislaman dan lain-lain. Terus yang selanjutnya biasanya kita juga ada kajian-kajian bersama IPM-IPM-nya aja, pengurus-pengurusnya aja gitu kan. Karena kita di bulan Ramadan ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Nah, di situ kita apa ininya? Yang apa? Itu apa sih yang Apa? Lupa. Apa? Yang itu yang Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dan berbuat betul. kebaikan. Kita di situ ada kayak Itu sering banget denger, Cam. Imam masjid begitu habis kultum. Semboyan. Oke, itu emang identik dengan, maksudnya ininya Muhammadiyah banget ini ya, Fastabiqul khairat gitu. Kalau itu biasanya dipakai sama organisasi otonomi Muhammadiyah gitu. Kalau IPM beda, kalau pemuda Muhammadiyah beda. Iya, gitu. Banyak ternyata orang Muhammadiyah ya? Wah, lumayan banyak. Banyak banget. Iya. Nah, kalau misalnya di di IPM, semboyannya apa? Oke, kalau di IPM itu semboyannya dari surat Al-Qalam ayat 1. Apa tuh? Nun wal qalami wa mayasturun. Artinya, Jam? Demi pena dan segala yang dituliskan. Kenapa memilih semboyan itu, Jam?
Oke, ini sepengetahuan gue aja ya. Oke. Mungkin teman-teman juga mungkin bisa koreksi juga kalau ada kesalahan karena artinya kan demi pena dan segala yang dituliskan kita mengibaratkan kita dapat menuliskan segala sesuatu yang baik dan juga bermanfaat dengan tujuan untuk terus melanjutkan dari perjuangan-perjuangan Islam Muhammadiyah gitu. Oke, berarti emang maknanya dalam banget Iya, kalau betul. dikaji ya. Iya, makanya itu. Emang kalau kasarannya kalau kata orang Betawi, obornya jangan sampai padem. Itu dia. Jadi yang hal-hal baik yang udah Ah. dilakuin sama pendahulu kita jangan sampai hilang nih Iya, gitu kan ya. benar. Baik lagi nih ke Iya, sih. acara-acara itu tuh, Oke, acara-acara tadi yang sampai ada mana? Ada kajian-kajian ya. iya, Kajian. kajian-kajian. Selain kajian, kita juga ada biasanya nih kalau di anak-anak tingkat sekolah nih ya, selain ada pesantren kilat, mereka juga biasanya mengadakan semacam berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan. Terus juga ada juga kita sering mengadakan kayak melalui postingan-postingan media sosial terkait informasi keislaman gitu aja sih. Oke. Menarik banget. Dan berarti tadi lu kan sempat bilang ada pemuda Muhammadiyah kan? Iya, betul. Itu apa tuh? Itu jadi kalau di Muhammadiyah itu ada beberapa organisasi lagi itu. Apakah the next levelnya IPM atau gimana tuh kalau pemuda Muhammadiyah? Bukan next level sih, tapi kayak organisasi yang beda aja tapi masih satu naungan Muhammadiyah gitu. Oke. Jadi ada pemuda Muhammadiyah, ada Naisyatul Aisyah, ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, ada Aisyah dan ada IPM. 6. Iya, itu yang ingat sekarang. Oke. Tapi sebanyak itu ya? Iya, banyak. Oke. Ini Cam, kan gue juga sempat dengar ceramahnya Uwah ya, Adi Hidayat ya. Kalau ceramahnya Uwah bilang pendiri Muhammadiyah kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu benar-benar emang dipraktekkan banget karena kan gue dengar dari ceramahnya kan Kiai Ahmad Dahlan kan suka praktek. Berarti memang kalau di Muhammadiyah pun di Ikatan Pelajar Muhammadiyah lebih demen yang praktek langsung terjun langsung gitu Cam ya? Iya, karena kalau kita melihat kondisi sekarang juga, kalau contohnya saya sendiri deh, kalau kuliah, contoh nih kita ambil analogi ketika lagi kuliah. Ketika kuliah kita dapat teori-teori aja, tapi tanpa praktek daya tangkap kita kurang gitu. Dan maka dari itu ketika dilaksanakan praktek dan juga pemberian teori juga, itu akan lebih mudah ketika kita untuk memahami sesuatu. Gitu. Dan hal yang sama menurut saya di sini gitu. Ketika kita memberikan suatu ilmu pengetahuan melalui teori, kita juga harus barengin dengan prakteknya biar kita ketika memahami sesuatu bisa lebih jelas gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu kondisi lapangan bagaimana ya kan ya. Betul banget. Oke nih Cam, gue mau nanya nih. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sih dari gue kan. Oke, boleh. Kalau misalnya nih ada orang luar di luar dia itu di luar, misalnya dia bukan anak SMA Muhammadiyah gitu. Betul. Misal dia anak SMA negeri ataupun SMK negeri ataupun SMP negeri gitu kan. Dia pengen join nih ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu bisa nggak? Oke, ini menarik ya. Karena di salah satu di IPM cabang yang sekarang saya aktif juga, itu ada anak yang bersekolah di luar Muhammadiyah tapi masih aktif gitu. Oke. Jadi fine-fine aja kalau memang mereka mau aktif, ya kita masih bisa terima gitu. Tapi kan kata lu jenjangnya tadi kan dari SMP gitu kan? Betul, jenjang SMP itu maksudnya ketika di tingkat SMP sekolah Muhammadiyah itu udah harus ada IPM-nya gitu. Dan ketika misalnya dari SMP dia udah aktif di pimpinan cabangnya, terus ketika SMA dia misal pindah di SMA negeri pada umumnya. Enggak, kalau misalnya dia pure bukan orang Muhammadiyah sekolahnya gitu. Oke. Itu bisa gak? Kalau sepengetahuan gue, gue ada lupa terkait aturannya. Karena setahu gue, ini gue koreksi juga ya, takutnya salah juga. Nanti teman-teman Logikers yang ikut organisasi Muhammadiyah bisa koreksi di kolom komentar ya. Oke, kalau aturannya menurut gue kayaknya bisa-bisa aja deh kalau memang mau aktif. Berarti sowan dulu datang gitu mau aktif gitu. Tapi mungkin tidak sebagai anggota yang resmi masuk di surat keputusannya. Mungkin dia sebagai partisipan aja, anggota partisipan gitu. Walah, berarti memang dengan tanda kutip harus pernah bersekolah di Muhammadiyah gitu, Cem. Oke deh. Thank you banget ya Logikers, thank you banget juga Hisham yang udah datang ke podcast Logika Bicara. Ternyata Muhammadiyah itu tidak ternyata banyak banget gitu organisasinya, nggak hanya IPM, ternyata juga ada pemuda Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, dan juga organisasi kemuhammadiyahan lainnya. Tapi sih yang gue lihat mereka itu berjuang untuk kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, benar ya?
Dan juga kalau misalnya Logikers yang bersekolah di Muhammadiyah, join IPM. Yoi. Karena banyak banget manfaatnya. Betul, banyak banget manfaatnya. Dan juga jenjang organisasinya itu tingkatannya tinggi banget. Ada banyak gitu loh. Dari yang pimpinan ranting sampai pimpinan pusat. Dan juga teman-temannya banyak yang dari luar kota juga, Cam ya? Iya, betul. Wah, jadi relasinya makin luas, nggak hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Ya. Oke, sekian Logikers. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow Instagram lu apaan, Cam? Boleh nih. Boleh dong. Boleh. @hisham.halim gitu. Hisham Abdul Halim. Oke deh. Oke. Thank you Logikers. Bye-bye.